Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Samuel Handrinata, dalam seri doktrin Roh Kudus pada sesi kedua hari ini yang berbicara mengenai topik, dapatkah Roh Kudus disebut sebagai Allah Ibu? Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya mengajak kita merendahkan diri, kita berdoa kepada Allah kita. Bapa di dalam surga, ampuni dosa dan salah kami, agar kami boleh menikmati hadirat Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami dapat memahami kebenaran-kebenaran Allah pada hari ini. Biarlah kami dapat tuntunan dari Allah Roh Kudus untuk menghayati, memahami, mengerti, dan firman Allah ini boleh tersimpan di hati kami dan kami dapat mempraktekkan dengan benar. Di dalam nama Yesus kami buka kelas ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini beranjak dari kenyataan adanya pengajaran tentang sebutan Roh Kudus sebagai Allah Ibu. Kemungkinan yang terjadi adalah pengajar daripada hal ini beranjak bahwa jika di dalam istilah Trinitas ada sebutan Allah Bapa dan Allah Anak, maka kemungkinan besar ada Allah Ibu. Di Indonesia ada dua pengajar yang mengajarkan akan pelajaran ini. Mereka meyakini bahwa pribadi yang ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus, adalah disebut Allah Ibu, dengan fungsinya seperti seorang ibu yang bisa mengayomi, yang bisa merawat dan menasehati anak-anaknya. Berkaitan dengan tesis Roh Kudus adalah Allah Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mendasarkannya juga pada pernyataan firman Allah di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27 yang bunyinya demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, mereka mempunyai pandangan bahwa perempuan yang diciptakan oleh Allah adalah diciptakan juga segambar dengan Allah. Maka mereka mengartikannya bahwa perempuan yang diciptakan segambar dengan Allah berarti patternnya dalam diri Allah. Maka Roh Kudus itu diartikan oleh mereka sebagai pribadi yang wanita atau perempuan. Kemudian mereka mengungkapkan gramatikal dalam bahasa Ibrani maupun Yunani untuk gender Roh Allah atau Roh Kudus adalah feminin, wanita. Sementara salah satu pengajarnya menyampaikan bahasan ini bermula ketika dia mengangkat cerita tentang dia bermimpi bahwa ada percumbuan di antara dia dengan pribadi wanita yang cantik yang kemudian diartikan sebagai wanita itu adalah Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, kita dapat meyakini atau memberikan jawaban untuk pertanyaan atau pernyataan ini, dapatkah Roh Kudus disebut Allah Ibu? Kalau beranjak daripada pertanyaan ini, tentunya ada dua jawaban yang kita akan pasti tahu. Jawaban yang pertama adalah yang berpendapat bahwa ada atau bisa Allah Roh Kudus itu disebut Allah Ibu, seperti pengajaran yang sedang berkembang pada saat itu. Pendapat kedua tentunya tidak dapat disebut sebagai Allah Ibu. Kita akan berada pada jawaban yang kedua. Posisi kita saat ini, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak dapat disebut sebagai Allah Ibu. Berikut adalah alasan-alasan atau analisa untuk mengatakan bahwa Roh Kudus tidak dapat disebut sebagai Allah Ibu. Kita harus mengakui terus terang bahwa kebanyakan referensi mengenai Roh Kudus dalam kitab Perjanjian Lama kita memang feminin. Demikian pula kita akan dapat menemuinya di dalam Alkitab terjemahan Syria. Roh Kudus juga feminin.
Lalu teolog-teolog semacam Origen dan Apraphas dan Epius dari Syria juga menulis aspek feminin dari Roh Kudus. Gambaran Roh Kudus sebagai Divine Mother juga bukan hal yang asing. Bahkan di antara pakar pneumatologi sendiri yang masa kini seperti Jürgen Moltmann, Donald Jalpi, dan Clark Pinnock juga mengangkat akan hal ini, bahwa Roh Kudus adalah Divine Mother. Salah satu pengajar di Indonesia tentang femininitas Roh Kudus sepertinya kurang mantap saja berteologi tentang feminin ini, sehingga cara penyampaiannya terlihat subjektif, kasar, dan terlalu vulgar. Kalau mantap berteologinya, dia bisa mengkomunikasikan dengan lebih halus dan kemungkinan akan sedikit banyak bisa menuai tanggapan-tanggapan dari beberapa hamba Tuhan di Indonesia. Bukankah gambaran erotis sebenarnya bukan menjadi barang yang baru atau hal yang tidak lazim di dalam Alkitab kita? Kita tahu bahwa ada sebuah kitab yang namanya Kitab Kidung Agung di dalam Perjanjian Lama sebagai sebuah contoh dipandang menggambarkan hubungan kasih di antara Allah dan umatnya yang oleh orang Yahudi kuno juga penuh gambaran-gambaran erotik. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika membangun satu teologia atas dasar sebuah mimpi, itu adalah sebuah subjektivitas, dan teologi yang demikian akan menjadi rapuh dan sangat lemah. Ketika pengajar menyebutkan bahwa dia bermimpi bergumul dengan wanita dan diartikan bahwa wanita yang bergumul dengannya itu adalah Roh Kudus, mungkin dia agak lupa kisah Yakub yang bergumul dengan malaikat Tuhan, yang Alkitab kita menggambarkannya bahwa malaikat itu adalah seorang laki-laki, dicatat di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-24. Gambaran tentang malaikat yang tertuang dalam Alkitab banyak menggunakan kata lelaki. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita dapat mengatakan dalam hal gender, bahwa gender kata dalam bahasa itu tidak bisa berkaitan langsung dengan jenis kelamin dari satu benda yang dijelaskan atau dari satu sosok yang dijelaskan. Kita berkata kata jubah perang itu gendernya feminin. Tetapi apakah terus dia itu kita bisa artikan jadi wanita atau pria? Kan tidak. Kalau kita mengakui gender kata itu menentukan jenis kelamin benda yang diterangkan, bagaimana dengan kata-kata bergender neutral? Jika kita mengatakan, oh, gender itu hanya berlaku untuk Roh Kudus saja, kita bisa bertanya kembali, apa dasar tindakan selektif itu kita ungkapkan? Mengapa hanya selektif, hanya untuk Roh Kudus saja, sedangkan yang lain tidak berlaku? Ini tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus itu perempuan atau wanita berdasarkan gender kata yang digunakan. Memang Roh Kudus dalam kosakata Ibrani dipakai feminin, tetapi dalam Yunani itu netral, alias tidak bergender. Walau kita perlu berhati-hati untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di dalam Perjanjian Baru kadang digunakan kata maskulin untuk Roh Kudus. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus disebut feminim. Itu dalam klasifikasi vocabulary atau kosakata secara gramatikal. Dan itu tidak ada urusan dengan jati diri atau hakikat daripada Roh Kudus itu sendiri. Contoh lain yang saya coba ungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, komputer atau kata komputer di dalam tata bahasa Jerman memakai gender maskulin. Apa berarti bahwa der Computer punya kelamin laki-laki? Kan juga tidak, kita tidak bisa mengatakan demikian.
Maka saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa katakan bahwa penggunaan kata gender feminin dalam perjanjian lama untuk Roh Kudus itu hanya menjadi sebuah gambaran alias tipologi. Dan hal itu digunakan untuk mengcounter maskulinisasi daripada Allah kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sepaham, kita harus bisa mengerti bahwa Allah tidak berjenis kelamin apapun. Mengapa demikian? Karena catatan Alkitab kita mengatakan Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menjawab dalil lain dari pengajar dan penganut Roh Kudus dapat disebut sebagai Allah Ibu berdasarkan Kejadian 1 ayat yang ke-24. Bahwa kata perempuan adalah juga ciptaan yang segambar dengan Allah menurut mereka, diartikan kemudian bahwa ada patternnya di dalam diri Allah, maka Roh Kudus itu adalah yang wanita menurut mereka. Dalil ini saya boleh katakan mengada-ngada dan halus saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka mengatakan perempuan yang diciptakan menurut pattern diri Allah, patternnya yaitu Allah yang wanita, dan Allah yang wanita ada dalam diri Roh Kudus. Karena ada Allah Bapa, Allah Anak, maka ada Allah Ibu. Dan itulah Roh Kudus. Menciptakan laki-laki maupun perempuan, di dalam hal ini Allah tidak dapat kita katakan dengan pola pikir bahwa harus ada pattern, ada pola, ada contoh yang sama. Menurut kata menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti mutlak sama. Diciptakan laki maka patternnya harus ada lelaki. Diciptakan perempuan maka patternnya harus ada perempuan. Itu sama saja kita menurunkan derajat hakikat Allah yang adalah roh. Segambar dan serupa Allah bukan berarti harus sama secara fisik atau hakikatnya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ditulis dalam bahasa antropomorfis atau kemanusiaan penulis yang mencoba menggambarkan tentang Allah, keberadaan Allah. Makanya saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat berasumsi bahwa ada Allah dengan gender perempuan karena ciptaannya adalah yang segambar dan serupa Allah adalah yang wanita. Allah terus terang menjadi pasti adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat diartikan di dalam pola pikir manusia, di mana pola pikir kita itu terbatas. Sulit kita memahami pencipta yang tidak terbatas. Apakah saudara dan saya atau kita mau mengatakan tentang Allah bergender betina jika ciptaannya adalah hewan betina? Kan tidak demikian. Nah, pola pikir yang seperti ini yang harusnya kita cermati bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba analisa pandangan mereka yang lain, pandangan dari pengajar dan pengikut yang menyatakan bahwa Roh Kudus bisa disebut sebagai Allah Ibu. Dengan fungsinya seperti seorang ibu yang mengayomi, merawat, dan membimbing anak-anaknya. Kita dapat menyatakan bahwa pendapat ini yang mengartikan fungsi mengayomi, merawat, atau bahkan membimbing anak-anak itu adalah melekat kepada perempuan atau kepada seorang ibu adalah keliru. Fungsi untuk mengayomi, fungsi merawat, fungsi membimbing atau memberi konseling kepada anak-anak tersebut juga sangat bisa dijalankan oleh lelaki. Mengatakan bahwa fungsi tersebut domain seorang wanita, domain seorang ibu, sehingga Allah Roh Kudus dikatakan sebagai ibu.
Saya mau mengatakan pada saat ini bahwa itu adalah bentuk pemaksaan kehendak dan pemikiran yang tersesat. Kita tidak boleh menggunakan pola pikir yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sebagai warga Gereja Sidang Jemaat Allah dapat menyatakan bahwa Roh Kudus tidak dapat disebut sebagai Allah Ibu. Karena Allah adalah roh. Dan ciptaannya, yaitu saudara dan saya, tidak dapat menyatakan bahwa ada pribadi Allah yang bergender perempuan atas dasar makhluk ciptaannya, yaitu adanya wanita. Dan kita juga bisa berkata Allah dapat berfungsi untuk mengayomi, merawat, dan membimbing anak-anaknya. Dan itu tidak harus gendernya adalah perempuan. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersepakat menyatakan sesuai firman Allah bahwa seperti tradisi yang kita sudah lakukan, kita mengenal ada sebutan untuk Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan berarti bahwa karena ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus diartikan sebagai atau disebut dinamakan sebagai Allah Ibu. Ini adalah kekeliruan yang dipaksakan untuk menjawab hal ini. Oleh karenanya pada hari ini di suasana kita mempersiapkan diri untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, kita memohon kepada Allah Roh Kudus yang sedang kita bicarakan saat ini untuk membimbing hati kita, menerangi pikiran kita, memurnikan pikiran kita, memurnikan hati kita, agar kita dapat menyelami keberadaannya, menyelami hakikat Allah Roh Kudus, dan Dia pasti menolong kita. Dia pasti memberikan pengertian-pengertian kepada kita, supaya kita tidak mempunyai kesesatan di dalam pola pikir. Tuhan memberkati kita bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita tundukkan hati. Tuhan Allah Roh Kudus, ampuni kami kalau kami keliru, kalau kami salah, dan kami rindu supaya Allah Roh Kudus menjadi pembimbing kami, yang mengayomi, yang menolong kami, yang memberikan pengertian-pengertian, penerangan-penerangan rohani kepada kami, untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi tentang kepribadian daripada Allah kami sendiri. Kami percaya pengurapan dari Allah Roh Kudus akan menaungi kehidupan kami, dan kami minta Allah Roh Kudus bekerjalah dengan bebas di dalam hati kami, dan ketika kami belajar, ketika kami membaca firman Allah, ada Allah Roh Kudus yang memberi penerangan rohani, sehingga kami dapat menghayati, bahkan kata demi kata dapat diilhami oleh Roh Kudus untuk kami bisa menjadi mengerti. Dan biarlah kami terus belajar merendahkan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih buat malam ini kami telah belajar bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai di dalam sesi yang kedua. Kita akan lanjut kepada sesi yang ketiga pada hari esok dengan tema, dapatkah seseorang disebut penuh Roh Kudus tanpa berbahasa roh? Nantikan pembahasannya dan kita nikmati pelajaran ini pada esok hari. Tuhan memberkati.